Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evan Widin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai orang yang beriman, kita harus selalu meningkatkan keimanan, kesyukuran dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Karena hanya dengan kesyukuran Allah berkenan memberikan pada kita kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Hanya karena keimanan yang ada dalam hati kita, maka semua perkataan dan perbuatan kita bisa bernilai ibadah, dan hanya ketakwaan kepada Allah Ta'ala yang menjadikan makom kedudukan kita mulia di hadapan Allah Ta'ala. Evan Widin yang dirahmati Allah Ta'ala, salah satu amal yang mulia di hadapan Allah adalah sholat malam atau sholat tahajud. Maka di surat Al-Isra ayat yang ke-79, Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat tahajud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjat. Dan dari sebagian malam hendaklah kamu bertahajud. Nafilatalah sebagai nafilah, sebagai amal tambahan setelah kita sholat wajib. Asa ayat asaka robbuka maqama mahmudan. Kalau kita mau sholat tahajud, rajin istiqomah, maka Allah akan membangunkan, menciptakan untuk kita maqaman mahmudan, tempat yang terpuji baik ketika kita hidup di dunia maupun besok di akhirat. Setiap orang tentu menginginkan makom-makom yang terpuji, karena itu sebagai suatu kenikmatan. Kalau kita lihat dalam kehidupan dunia ada dua hal. Yang pertama terhina dan terpuji. Tentu kita akan milih jadi orang-orang yang terpuji. Nah, salah satu yang dapat menjadikan kita orang terpuji adalah sholat tahajud. Dibandingkan dengan harta, kedudukan, pangkat, jabatan, yang mungkin itu juga bisa menjadikan orang terpuji. Tetapi harta, kedudukan, jabatan itu hanya menjadikan orang terpuji sementara. Kalau sudah tidak punya harta, tidak punya jabatan, tinggal mantan. Mantan presiden, mantan bupati, mantan gubernur, maka dia sudah tidak punya kehormatan atau kedudukan yang terpuji. Sedangkan orang yang mau rajin sholat tahajud, maka dia akan tetap terpuji, apalagi besok di akhirat. Maka dari itu, marilah kita semuanya berusaha untuk bermulazamah dengan sholat tahajud. Kemudian waktu sholat tahajud juga diterangkan di dalam surat Al-Muzammil ayat 1 dan ayat-ayat berikutnya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut, yang dimaksud adalah Rasulullah yang kala itu sedang tidur, sedang berselimut. Qumil laila ila qalilan. Bangunlah kamu pada waktu malam kecuali sedikit. Jadi banyak sholatnya, sedikit tidurnya. Seberapa itu? Nisfahu, separuhnya. Awingkus minhu, atau kurang sedikit, yaitu sepertiga. Qalilan nisfahu, separuhnya.
awin kusu nisfahu separohnya, awin kusminhu kolilan atau kurang sedikit yaitu sepertiga, auzid atau ditambah alih atasnya menjadi 2/3. Jadi kalau Nabi kita sholat malam itu ada yang separuh malam, ada yang sepertiga, ada yang 2/3. Warattilil Qur'ana tartilan, dan bacalah Quran dengan tartil. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sholat tahajud itu memang sholat yang cukup lama. Maka kita persiapkan mental kita, jasad kita untuk bisa sholat tahajud dengan sebaik-baiknya. Kalau Nabi mencontohkan separuh, sepertiga atau 2/3, ya mungkin kita cukup, ya mungkin sekitar setengah jam atau 1/4 jam, ya itu untuk sholat malam. Ya. Terus kemudian istiqomah dalam sholat tahajud. Rasulullah bersabda kepada Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takunanna misla fulan, kamu jangan seperti si fulan. Kenapa? Karena yakumul laila adalah dia itu sholat malam, tetapi fatalkan qiyamah, kemudian meninggalkan sholat malam. Jadi ini adalah sesuatu yang maaf saja dicela. Amal yang tidak istiqomah. Hari ini kita sholat tahajud, tapi kemudian hari-hari berikutnya kemudian tidak sholat tahajud. Maka pentingnya kita bermulazamah, melazimi sholat malam itu kalau bisa setiap malam. Seandainya kita bangunnya terlambat, maka kita usahakan meskipun hanya dengan witir, ya 3 rakaat, ya itu adalah kita lazimi. Nah, kemudian di hadis yang lain juga dikatakan bahwa ahabul amali illallahi ta'ala audamuha wa ingkola, bahwa amal-amal yang paling dicintai Allah itu adalah amal-amal yang mudawamah, amal-amal yang langgeng, amal-amal yang istiqomah. Meskipun amal itu cuma sedikit tapi istiqomah. Maka Aisyah, istrinya Nabi, ketika dia beramal, terus dia berusaha untuk melaziminya. Jadi mari kita semuanya berusaha untuk amal apapun dengan istiqomah, utamanya adalah sholat tahajud. Nah, dengan adanya amal-amal yang istiqomah yang dicintai Allah, insya Allah Allah akan mencintai kepada kita. Ya, kalau Allah mencintai kepada kita, maka Allah akan mudah untuk mengabulkan permohonan kita. Allah akan tolong kepada kita. Bahkan di hadis yang lain diterangkan bahwa Allah itu kalau sudah mencintai kepada hambanya, maka Allah perintahkan kepada Jibril untuk mencintai hambanya. Bahkan Allah perintahkan kepada Jibril untuk mengumumkan, memerintahkan semua makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi untuk mencintai hamba yang dicintai Allah Ta'ala. Sehingga semua makhluk yang di atas, di langit, dan di bawah, di bumi, semua akan membantu, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Terus kemudian apa toh keutamaannya orang yang rajin sholat tahajud? Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, nikmar rojuli Abdullah, senikmat-nikmatnya hamba itu adalah Abdullah. Senikmat-nikmatnya orang itu adalah Abdullah. Laukana yusalli minalaik, kalau dia mau sholat malam. Jadi siapapun namanya, dimanapun rumahnya, kalau dia bisa bermulazamah sholat malam,
maka itu adalah senikmat-nikmatnya orang. Kenapa? Karena bisa beribadah dengan ibadah yang dapat mendekatkan dia kepada Allah Ta'ala. Sementara kalau bab masalah yang lainnya mungkin semua orang bisa, tapi untuk sholat malam ini hanya orang-orang yang dipilih Allah untuk bisa sholat malam. Maka ketika Nabi bersabda begitu, Abdullah itu berusaha untuk melazimi sholat malam supaya Abdullah bisa menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian cirinya orang-orang beriman. Di dalam surat An-Nariyat ayat yang ke-17 dan 18, Allah berfirman bahwa orang beriman itu adalah kanu qalila minal laili yahjaun. Mereka itu adalah orang-orang yang ketika malam sedikit tidurnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, di sepertiga malam yang terakhir, maka mereka banyak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Maka setelah selesai sholat tahajud, mari kita berusaha untuk berzikir. Di antaranya ada banyak-banyak istighfar. Di hadis yang lain Nabi menjelaskan man lazimal istighfaro ja'alallahu lahu min kulli dhaikin mahrajan. Barang siapa yang dia mau melazimi istighfar, utamanya di waktu sahur, maka Allah akan menjadikan buat mereka dari setiap masalah yang dihadapi, Allah akan memberikan solusi, memberikan mahrojan, jalan keluar. Wa min kulli hamin farjan, dan Allah akan mengganti kesedihan, kesusahannya menjadi kegembiraan, kebahagiaan. Wazarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepada dia harta, kenikmatan, rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah-arah sumber-sumber yang dia tidak menyangka. Betapa enaknya balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau banyak-banyak beristighfar. Kemudian juga di surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat yang ke-63 sampai 64, Allah juga berfirman, wa ibadur rahman, dan hamba Allah zat yang mahroman itu adalah alladzina yamsuna al-ardi haunan, orang yang dia ketika berjalan hidup di bumi, mereka hidup berjalan dengan rendah hati, dengan tawadhu, bukan dengan kesombongan. Wa idza khatabal jahiluna, dan ketika berkata kepada mereka orang-orang yang jahil, mencela mungkin, mencaci mungkin, qalu salaman, orang beriman tadi mereka tidak emosi, tapi dia akan katakan kepada yang mencela, salaman, semoga kamu selamat. Nah ini kemudian walladzina yabituna sujadan wa qiyaman. Yang berikutnya bahwa hamba Ar-Rahman itu adalah orang-orang yang ketika malam mereka banyak sujud kepada Allah, banyak melakukan sholat malam. Maka memang ini perlu suatu pelatihan. Sebelum kita bisa sholat yang banyak, kita awali dari yang kita mampu. Seandainya di sepertiga malam kita belum mampu, sebagaimana dilakukan oleh Abu Dhar sahabat Nabi itu sholat malamnya sebelum tidur. Jadi habis isya kalau mau tidur kemudian dia witir dulu 3 rakaat atau yang lainnya. Maka kita mulai dari situ.
Kalau kita sudah mampu 3 rakaat, tambah 2 menjadi 5 rakaat, ya. Sudah mampu tambah lagi 2 rakaat sampai umpamanya 11. Setelah kita mampu sholatnya di awal waktu atau sebelum tidur, terus pindah kepada sepertiga malam yang terakhir. Jam 2 kalau bisa, nggak bisa ya jam setengah 3, jam 3. Bahkan menjelang subuh pun nggak masalah, karena ini adalah suatu usaha. Lah insya Allah kalau kita mau berusaha, sedikit demi sedikit Allah akan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga bisa melakukan amal-amal yang lebih besar. Kemudian di hadis yang lainnya menjelaskan bagaimana di sepertiga malam yang terakhir itu Allah Ta'ala turun ke sama'ud dunya. Nabi bersabda, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullalaten ilas sama'id dunya. Allah tabaraka wa ta'ala, zat yang maha berkah dan zat yang maha tinggi, beliau turun ke langit dunia setiap malam. Kemudian Allah berfirman kepada orang-orang yang sedang bangun, mayat uni fa'astajibalahu, barang siapa yang dia berdoa kepadaku maka aku akan ijabahi. Jadi di sepertiga malam yang terakhir itu termasuk waktu-waktu yang istijabah. Man yas'alani fa'ataituhu, barang siapa yang dia minta kepadaku akan aku beri. Man yastaghfiruni fa'aghfirulahu, dan barang siapa yang dia minta ampun kepada Allah maka Allah juga akan memberikan suatu ampunan. Itu adalah fadilahnya, keunggulannya. Fadilah dari waktu di sepertiga malam yang terakhir. Maka mari kita semuanya manfaatkanlah. Jangan sampai waktu malam hanya digunakan untuk tidur. Ya. Kemudian di hadis yang lain Nabi bersabda, alaikum biqiyamil lail. Atas kamu lazimilah, istiqomahlah kamu dengan sholat malam. Kenapa? Fa'innahu da'abu sholihin, karena sholat malam itu adalah adatnya, kebiasaannya orang-orang soleh qablakum, sebelum kamu. Wa inna qiyamal lail qurbatun ilallah, dan sesungguhnya sholat malam itu adalah media, sarana yang dapat digunakan untuk mendekatkan takarub kepada Allah. Wa manahatun anil ismi, dan merupakan pencegah dari perbuatan dosa. Wal kafiru lisaiati, dan dapat menghapuskan keburukan-keburukan. Wa makrodatul lidai anil jasadi, dan merupakan penolak penyakit dari badan. Jadi ada beberapa manfaat sholat tahajud atau sholat malam, mulai dari itu sebagai bentuk media untuk mendekatkan kepada Allah. Semakin kita dekat kepada Allah, Allah juga akan semakin mendekat kepada kita, sehingga akan semakin dekat hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dan kemudian kalau orang sudah membiasakan dengan kebaikan-kebaikan, maka dia akan terhindar dari keburukan-keburukan. Orang yang menyibukkan di dalam kebaikan-kebaikan, maka dia tidak sempat untuk berbuat keburukan. Seandainya masih ada keburukan-keburukannya, maka dosa-dosa yang dibuat dari keburukan tadi akan tertutupi dengan kebaikan-kebaikan. Karena Nabi bersabda bahwa innal hasanat yudhibna sayyi'ah, sesungguhnya hasanah kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Dan yang berikutnya adalah
dengan qiyamul lail, maka jasad kita juga akan semakin sehat. Semoga kita semuanya diberi kemampuan, kemauan, keistiqomahan, keikhlasan dalam melaksanakan sholat malam, tahajud sampai akhir hayat. Dan kita juga pentingnya membangunkan keluarga kita, anak-anak kita, istri atau suami kita, sehingga dalam rumah tangga kita akan terbiasa untuk sholat malam secara berjamaah di rumah kita masing-masing, sehingga rumah kita akan menjadi rumah yang lebih barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.